ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى. Kalau yang melakukan si orang-orang yang mungkin belum pernah mondok atau bukan dari kelompok santri dan sebagainya, atau katakanlah awam, ya masih mungkin masih bisa dimaklumi. Ini masalahnya kadang dari santri yang melakukan seperti itu, dari kaum yang mengerti betul dan rata-rata pernah mengaji sulam safinah seperti itu. Itu memiriskan ya. Ya kalaupun ada yang tidak paham seperti itu, membuat meme seperti itu, jangan kemudian kita menjadi pemandu soraknya gitu. Jangan kemudian kita mendukung, sehingga hal-hal yang tidak benar semacam itu akan menjadi semakin tersebar luas, sehingga kemudian tidak ada bedanya antara yang tahu dan tidak tahu. Padahal di dalam Quran jelas, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tapi karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farij 'alal muslimina ya qawiyyu ya matin wa fi syarril zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Faqala al-musannifu Asy-Syaikh Muhammadun Nawawi bin Umar rahimahullahu taala wa ada alaina wa afadana min barakatihi wa surarihi wa nafahatihi wa anwarihi wa ulumihi wa karamatihi fid dharain amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yafsudu bihi shaumu ila akhirih. Kita lanjutkan pengajian Kashifatus Sajah Syarah Safinatin Najah tentang hal-hal yang membuat rusak puasa. Ya, gampangnya membatalkan puasa lah gitu. Sesuatu yang membatalkan puasa atau sesuatu yang tersebab itu puasa menjadi batal. Bismillahirrahmanirrahim. Tining paneka pasulun paneka setong biasaan fima saya tetap dalam andarang akhina barang yafsudu saya bisa rosak. Yafsudu saya bisa rosak bihi sebab napa? Ma as-saumu pun apa puasa. Yabtulu fatal as-saumu pun apa puasa biriddatin kalaban sebab murtad. Wal iyadzu billah. Wa hiya tining karo riddah rujuun panika abalih anil islami dari Islam ila kufrin dak kafir. Di murtad ini bentuk kekafiran yang salah satu bentuk kekafiran yang paling parah ya. Jadi kalau kita mengenal dalam fikih ada istilah kafir dhimmi, kafir harbi, maka level riddah itu setaraf dengan kafir harbi dalam arti sama-sama tidak dimuliakan oleh syara. Jadi dalam bab tayammum itu kalau ada kafir harbi dan ada kafir murtad, sementara ada air yang hanya cukup untuk diminum dan dibuat tayammum dengan konsekuensi pilihan apa, dan dibuat wudhu dengan konsekuensi pilihan kalau dibuat wudhu air itu ada orang murtad atau kafir harbi mati kelaparan kehausan, kalau diberikan minum untuk mereka kita menjadi tayammum, kita tetap tidak boleh memberikan air kepada mereka karena itu tidak dimuliakan syarak. Itu tingkat keparahan orang murtad seperti itu sampai selevel dengan kafir harbi. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau di sulam itu penyebab-penyebab murtad itu ada 3. Ada i'tiqad, keyakinan. Ini kita sulit mendeteksi ya. Jadi kita sulit memvonis seseorang itu murtad dan sebagainya dari sisi hati, itu sulit ya, makanya sebagian saudara-saudara akan kadang dengan mudah memvonis, menuduh hanya karena mengangkat tangan di samping kuburan langsung dituduh syirik nyembah kubur, padahal cuma ngangkat tangan di depan kuburan.
Kalau setiap mengangkat tangan di depan kuburan dianggap menyembah kubur, bagaimana dengan yang mengangkat tangan di dekat Ka'bah? Apa kemudian mau divonis menyembah Ka'bah? Mengangkat tangan di dekat tiang masjid misalnya, apakah kemudian mau divonis penyembah tiang masjid? Akhirnya begitu banyak orang yang masuk neraka versi mereka, dan mereka sendiri yang masuk surga. Seperti itu. Jadi i'tiqad itu sulit dideteksi, itu perorangan. Oke. Kemudian yang kedua, murtad disebabkan perbuatan. Murtad disebabkan perbuatan. Itu juga perlu hati-hati, walaupun sulit seseorang, kecuali kalau memang ingin keluar dari Islam, memang keluar nyata-nyata ingin keluar dari Islam, ya bisa jadi. Tapi kalau melakukan sesuatu yang membuat dia murtad dengan perbuatan, itu sulit mungkin, karena bentuknya harus seperti menyembah dan sebagainya. Makanya kemudian posisi bersujud kepada sesama makhluk itu dilarang keras, walaupun tidak berniat menyembah, karena posisi itu hanya berhak dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi bersujud itu. Kalau posisi ruku, kalau hanya sekedar menundukkan tubuh, ya enggak. Tapi kalau sampai ke posisi ruku, itu ulama mukhtalaf, beda pendapat. Itu hal yang mukhtalaf. Jadi para ulama, ada ikhtilaf di karangan para ulama kalau posisi ruku. Tapi kalau posisi sujud itu sangat dilarang, seperti itu. Nah, yang ketiga yang banyak menyebabkan seseorang murtad itu dengan ucapan. Nah, ini harus hati-hati benar, karena kadang-kadang orang itu seenaknya mengucapkan sesuatu, bercanda, berguyon dengan menggunakan term-term agama, kayak nggak ada bahan candaan lain, seperti itu. Saya pernah ketemu itu kan, ada tulisan, ada foto ikan sedang memangsa, ular sedang memangsa ikan. Nah, terus tuh dikasih tulisan, dijadikan meme, disebar kemana-mana dengan tulisan, subhanallah, ular ini menyelamatkan ikan yang mau tenggelam. Itu kan bercanda, maksudnya kan bercanda. Semua orang tahu bahwa ular itu memang sedang makan ikan gitu loh. Cuma kan bercanda maksudnya, subhanallah, ular ini menyelamatkan ikan yang mau tenggelam. Tapi kenapa harus bawa-bawa nama Allah gitu loh? Itu maksudnya. Nama agung yang harus dihormati, nama yang begitu keramat, nama teragung dari semua nama, kenapa dibuat candaan? Walaupun dalam konteks ini saya tidak memvonis, tidak langsung bisa divonis murtad, tapi itu sangat miris, sudah miris ya, sangat memiriskan. Ada lagi kan kadang-kadang karena sebagian saudara kita yang berbeda cara dalam menerapkan pengamalan Islam, yang kadang-kadang bersemangat meneriakkan takbir Allahu Akbar, kemudian pihak yang berseberangan dengan kelompok itu tadi sering mempelesetkan takbir dengan takbir, B-E-E-R. Jadi terjemahnya menjadi mengambil bir, takbir, padahal takbir, seperti itu ya. Ya, itu seperti itu memiriskan ya, memiriskan. Kalau yang melakukan si orang-orang yang mungkin belum pernah mondok atau bukan dari kelompok santri dan sebagainya, atau katakanlah awam, ya masih bisa dimaklumi. Ini masalahnya kadang dari santri yang melakukan seperti itu, dari kaum yang mengerti betul dan rata-rata pernah mengaji Sulam Safinah. Seperti itu memiriskan ya. Ya, kalaupun ada yang tidak paham seperti itu, membuat meme seperti itu, jangan kemudian kita menjadi pemandu soraknya gitu loh. Jangan kemudian kita mendukung, sehingga hal-hal yang tidak benar semacam itu akan menjadi semakin tersebar luas, sehingga kemudian tidak ada bedanya antara yang tahu dan tidak tahu. Padahal di dalam Quran jelas, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tapi karena kita kadang ya seperti itu, sehingga kadang kemudian mengaburkan mana yang tahu dan mana yang tidak tahu, seperti itu. Oke, kita lanjut. Naudzubillah, semoga dijauhkan dari murtad.
wa haidin ben haid, wa nifasin ben nifas, awiladatin atau melahirkan, wa jununin ben gila, walau kana sanajan badah dzalika pun apakah disa riddah ila akhirih lahwatan panika seketeban. Jadi hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu pertama murtad. Jadi dibagi dua ya, dibagi dua. Ada hal-hal yang walaupun terjadi sebentar, puasa sehari batal. Gitu loh. Ada hal-hal yang walaupun hanya terjadi sekejap mata, sepersekian detik, tapi puasa sehari itu langsung batal. Ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa kalau terjadi sepanjang hari. Nah, ini yang barusan yang dibaca ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa walaupun terjadi sebentar saja dalam sehari. Yang pertama murtad, yang kedua haid, yang ketiga nifas atau melahirkan, dan yang keempat gila. Terjadi sebentar saja dari hal-hal ini, itu dapat membatalkan puasa. Walaupun cuma sebentar, cuma 1 detik misalkan, atau 1 menit, setelah itu selesai lagi, tidak bisa. Tetap membatalkan puasa sehari. Dan yang kedua, yang kalau terjadi itu bisa membatalkan puasa jika terjadinya sepanjang hari penuh, dari fajar sampai terbenam matahari. Apa itu? Waban yaqulu bi igma'in, kalaban sebab jana-janan wa sukrin ban mabuk, ta'adda sikan yajah pasira sahsuh bihi kalaban ka arwa kullin minhuma in amma manabi abaratain ponapa kaduana igma suker ay tegesa kulun masing-masing minhuma dari kaduana igma suker jami'an nahari dak sata jenasian. Yang kedua, kalau terjadi sepanjang hari, ini hanya ada dua, yaitu ayan, epilepsi, dan mabuk. Ya. Ini menarik. Ayan dan mabuk ini di dalam banyak kitab fikih itu tidak disebutkan dalam urut-urutan hal-hal yang membatalkan puasa. Di Fathul Qorib itu tidak disebut igma dan suker ini. Di banyak kitab fikih lain tidak disebut. Mungkin karena lebih pasnya mengingat igma suker ini berisiko kepada puasa kalau terjadi sepanjang hari, maka dia tidak dimasukkan dalam hal-hal yang menyebabkan batalnya puasa. Karena tidak mungkin puasa batal, tidak mungkin terjadi puasa batal karena imak suker. Kenapa? Karena syaratnya imak suker harus dari subuh sampai maghrib. Tidak ada istilah puasa batal seperti itu. Jadi mungkin yang lebih tepat, imak suker ini meniadakan keabsahan puasa, bukan membatalkan, tapi tidak mensahkan puasa. Jadi sebab kalau sudah puasa dari subuh, kemudian mabuk mulai duhur sampai ke belakang, itu tetap sah puasanya, tidak batal. Seperti itu. Dengan catatan tak ada bihi, jika epilepsi atau mabuknya ini secara apa ya, terjadi karena dia melampaui batas. Seseorang itu melampaui batas, bukan sengaja, melampaui batas, lebih dari sengaja. Seperti itu. Qala dabu al-mudabiri yubasir syekh mudabiri dak dabu fal hasilu maknana fal hasilu, maka tining kesimpulna anna riddata panika saungpun panapa murtad wal jununa ban gila wal haidha ban haid wal nifasa ban nifas wal wiladata ban melahirkan mata qara'a panika ibila bayi terjadi, mata qara'a panika ibila bayi terjadi wahidun panapa situng minha sesebagian dari arwah khamsah ya, khamsah riddah junun haid nifas wiladah. Qara'a fi asna'il yaumi pertengahan siang walau sanajan bada pun apa qara'a lahzatan panika seketeban sekejap mata yamna'u, maka ini jawabnya mata yamna'u, maka nyegah pun apa wahid as-sihhat ada sana puasa lah, ini mencegah keabsahan puasa. Yang membatalkan kalau yang riddah junun haid nifas wiladah ini membatalkan puasa walaupun terjadi hanya sebentar.
Wa annan naumah ban saungkun panapa asaren la yadurru panika ta'mi dorataki panapa naum fala yamnaum makata anika panapa naum as-sihat ada sana puasa walau sanajan walau istaghraqah sanajan ngabi panapa naum al yaumada saare. Tidur tidak berisiko pada puasa walaupun sehari penuh. Jadi Batman puasa malam Batman beraksi, paginya tidur dari subuh sampai maghrib, itu puasanya sah. Andai Bruce Wayne puasa, andai Matt Murdock puasa, tahu Matt Murdock, Daredevil, itu sama dengan Batman, sama-sama kerja malam, siang tidur. Tapi kalau Matt Murdock itu kalau siang jadi pengacara. Loh kok ada jadi bicara ini? Ya tuh ya, jadi tidak puasa walaupun tidurnya, puasanya tidak batal walaupun tidurnya sehari penuh, tidak masalah. Ya tapi ini fikih puasa, bukan kemudian mentang-mentang kita tahu ini kemudian benar-benar tidur, kemudian subuhnya habis, duhurnya habis, asarnya habis, ya nggak gitu. Ini sekedar fikih puasa. Jangan kemudian menggampangkan ibadah gegara kita tahu keringanan-keringanan semacam ini, karena kadang keringanan di satu sisi itu berat di sisi lain. Contoh orang kafir ya, orang kafir asli itu tidak wajib puasa. Loh kok kayaknya ringan? Bukan ringan, dia punya konsekuensi yang berat, lebih berat dari sekedar tidak puasa. Kelak di mana? Di akhirat gitu loh. Jadi tidak kemudian ada sebuah keringanan, wah ini tidur sehari gak masalah ke puasa, oh tidur aja, kepuasaannya tidak masalah, tapi tidak sholatnya itu yang masalah besar, itu loh maksudnya. Jadi jangan hanya melihat keringanannya saja seperti itu. Kemudian kesimpulan berikutnya, wa annal ighma ban saungkun apa epilepsi jenajanan wasukrah ban gila. Itu sukroh bukan sakron, sukroh itu. Jadi setelah ro itu hamzah in syartiyah. Wasukroh ban mabuk. Ini stagrokoh. Panika manabi ngabi ini stagrokoh. Panika manabi ngabi. Wana pekaduan ilma wasuker al yaumada saare mana. Makanya ke ponapa ilma suker as-sihat ada as-sana puasa. Wa illa fala, wa illa ban manabi ta istaghraqa fala maka tak yamna'u. Fata'ammal maka mikir apa sudah sampian. Kesimpulan yang ketiga, gila dan kok gila apa? Ayan dan mabuk itu bisa meniadakan keabsahan puasa kalau terjadi sepanjang hari dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, seperti itu. Wa alam banong ning pasara sampean annal mughma alaihi dak saungkuna pasera mughma alaih orang se ajan jenajenan orang se epilepsi idza afaqa panika inale kana sadar pasara mughma alaih qada maka ngodoen pasara mughma alaih as-shaum dak puasana mutlaqon hale mutlak ay tegese sawaun panika sami ta'adda tining kotukan yajah pasara mughma alaih bi ilmaihi kalaban ayan aka romong ma'aleh amla rohuntan bi khilafis sholati kalaban afitin sholat fala yajibu maka tak wajib alaihi atas ma'aleh qadawha kuna pengodoen karwa sholat illa idha kana kecuali inaleh kana bada pasira ma'aleh muta'addian panika orang sikani aja bi ilmaihi kalaban ayan aka romong ma'aleh. Jadi si ma'aleh ini kalau dia sudah sadar dari ayannya wajib qada puasa secara mutlak. Baik dia ayannya disebabkan dia muta'addi, orang yang berlebihan, zalim, menganiaya diri sendiri, istilahnya berlebihan sehingga tertimpa penyakit ayan itu atau tidak. Beda halnya dengan sholat. Kalau ketika ayan tidak sholat, setelah sembuh dia tidak wajib qada sholatnya, kecuali kalau ayannya itu terjadi karena dia muta'addian, aniaya, melakukan sesuatu secara semena-mena sehingga menyebabkan dia ayan. Wa mithluhu ban panika sabada naka romuhuma alaih fi hadza dalam panika tafsilih ro pana perincian as-sakranu tining orang si mabuk. Orang mabuk juga sama dengan orang mughma alaih dalam hal perincian wajib qada puasa dan masalah wajib qada salatnya. Intaha lastare pun apa mazkur.
Intaha lestare tuhiyun pona padhabuna Imam Tuhi, ya. Intaha lestare tuhiyun pona padhabuna Imam Tuhi. Ayat tegese yajibu wajib ala sakroni atas orang yang mabuk qada usomi pona pengodoen puasana inta ada manabi kani aja pasir sakron bisukrihi kalaban mabun sakron wa illaban manabi tak ada fala maka tak yajibu qada wa illaban manabi tak ada fala maka tak yajibul qada. Intaha lastare pun apa madkur fa'ulima maka diketahui min hadza dari panika tafsil perincian di atas anna taqyidas sukri pon apa saungguna membatasi mabuk bita'addi kalaban aniaya fil matni idalematan, ya, fil matni idalematan safinah wa bi'irma'in wa sukrin ta'adda bihi. Itu tadi kenapa dibatasi dengan ta'adda, diberi batasan ta'adda kaniaya aniaja aniaya kenapa diberi batasan itu? Tabaan karena anoro limatnil irsyadi matanya kitab al-irsyad. Limatnil irsyad tabaan karena anoro limatnil irsyad tidak matanya kitab al-irsyad huwa qaidun engki panika batasan. Nah ini ya, maka diketahui bahwa pembatasan mabuk dengan ta'adda di dalam matan karena matan ini mengikuti matanya irsyad. Apa pembatasan itu? Huwa qaidun, ini khabarnya anna. Huwa qaidun ingki panika batasan liwujubil qada'i ekandi wajib ngodoen faqat hale melolo duna qaidil ibtali beni batasan membatalkan puasa. Jadi adanya ta'adda itu terkait dengan wajib qada atau tidak, bukan masalah batal puasanya. Gitu loh. Jadi mabuk atau apa tadi ayan ta'adda atau tidak, kalau amma jami'an nahar puasanya tetap batal. Jadi apa gunanya memasang ta'adda? Itu pembatasan apakah dia wajib qada atau tidak. Jadi kalau ta'adda dia wajib qada, kalau tidak ta'adda dia wajib qada. Tapi masalah batalnya puasa selama menghabiskan sepanjang hari, mau ta'adda mau tidak, itu puasanya apa? Batal. Itu ya. Wa ibaratur ramli tining pernyataan Imam Ramli Muhammad nil minhaj asar tamatan kitab minhaj Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, kalau mau dicek di sana. Wa ibaratul Ramli tining ibarat Imam Ramli Muhammad nil minhaj asar tamatan kitab minhaj panika wal adharu tining selebih jelas annal ilma apa nih kasaungguna pun apa jana-janan la yadurru panika ta'ami dorataki pun apa ilma idza afaqa inalaya kana sadar pasira mau maaleh lahdotan i dalam sekecup min naharin sebagian dari siang ayyalah dhotin kalaban seketuban bil abai ayyalah dhotin kalaban seketuban bil abai kanat epangki pun apa lahdoh ayyalah dhotin kalaban seketuban bil abai kanat epangki pun apa lahdoh, atau nasabnya sebagai dhorof ayyalah dhotin seketuban bil abai seketuban bil abai kanat epangki pun apa lahdoh. Kenapa? Iktifaan karena ngalak cokok bin niyati kalaban niat puasa ma'al ifaqati asarta sadar fi juz'in dalam sebagian areh sebagian siang
dan sebagian siang. Jadi menurut Imam Romli, yang jelas menurut Al-Azhar, ya, pendapat yang Al-Azhar, bahwa ayan itu tidak beresiko apapun kepada puasa selama si penderita ayan ini sempat sadar walaupun sebentar, kapanpun itu. Kapanpun dia sempat sadar walaupun sebentar, pokoknya di siang hari itu, sisanya terus ayan lagi, itu tetap tidak masalah ke puasanya. Kenapa? Ini li'annahu kana saungkun menapa ilma, ya, li'annahu kana saungkun menapa ilma fil istilaih dalam hal nguasain akal, fil istilaih dalam hal nguasain akal, dalam hal menindih atau kok menindih sih, dalam hal menekan akal, ya, mempreser akal, ayil ghalabati tegese mendominasi alal akli atas akal, fauqan naumi panikayat tasetedum wadunal jununi dan ibabana gila. Jadi posisi irma itu levelnya di atas tidur tapi di bawah gila. Teti falau kulna maka mana bi ngocak, maka jak saking ngocak pasara kita dak dabu innal mustaghriqah faksir fil ibtida wa fi au hukiyat bil qauli, au hukiyat bil qauli, ya, hamzanya inna dikasrokan, au hukiyat bil qauli. Innal mustaghriqah saungkuna pona pase ngabi min hudri karo ilma la yadurru panikata amidarataki pada mustaghriq kan naumi hale akati tidung la alhaqna, maka yakte madaaki pasara kita, artinya menganalogikan kita al aqwa kondisi selebih kuat bil afi kalaban kondisi selebih lemah. Walau kulna benjak saking ngocak pasar kita ada debu innal lahdhata, maknana innal lahdhata saungkun pada bahasa kedep minhu dari karo ilma taburru panika amidarataki pada lahdhah kal jununi hale akati junun kira la alhaqna, maka yakte madaaki kita al afah da kondisi selebih lemah bil aqwa kalaban kondisi selebih. Jadi gini, seperti disampaikan tadi, irma itu levelnya di bawah gila tapi di atas tidur, ya kan? Di bawah gila di atas. Kalau orang irma walaupun sebentar, berarti lebih kuat gila apa irma? Gila. Ditimbang kalau irma dengan tidur lebih kuat mana? Lebih kuat irma. Nah, kalau mengatakan irma walaupun sebentar bisa membatalkan puasa, maka berarti yang irma disamakan dengan gila. Kalau mengatakan irma walaupun sebentar bisa membatalkan puasa, berarti menyamakan irma dengan gila. Berarti menyamakan yang lebih lemah ke yang lebih kuat. Itu tidak logis. Kok yang lebih lemah kok disamakan dengan yang lebih kuat? Nah, kalau mengatakan walaupun irma sehari penuh itu tidak membatalkan, berarti menyamakan irma dengan apa? Tidur. Berarti menyamakan yang lebih kuat kepada yang lebih, itu juga tidak logis. Maka solusinya, nah ini fatawassatna, maka nganenga pasir kita, kata Imam Romli, fatawassatna maka nganenga pasir kita, wa kulna ban ngocak pasir kita, da'dabu innal ifaqota, makna innal ifaqota saungkun panapa sadar filah dhatin dalam sakedep kafiyatun panika nyukopen ponapa lahdha ponapa ifaqoh kafiyatun panika nyukopen ponapa ifaqoh intaha lastare ponapa ibaratur Romli. Maka kita ngambil di tengah. Ilma walaupun hanya sebentar pokok sadar puasanya sah, maka menjadi lebih kuat daripada naum, karena naum walaupun sehari penuh tidak batal puasa. Kalau ilma sehari penuh puasa batal. Jadi walaupun jadi sudah lebih kuat dari tidur. Tapi kalau dia sadar walaupun sebentar puasanya tidak batal, maka itu jelas lebih lemah dari gila. Karena gila walaupun gila sebentar itu tetap membatalkan puasa, seperti itu. Intaha lastari panapa ibaratur Romli. Wa fuhima ban difahami min qawlihi, dari dawuh Imam
Romli wa fuhima bani fahamin min qawlihi pun apa dari dawuh min qawlihi dari dawuh Imam Romli rawapana dabu ayyalah dhatin kanat annahu, ini naibul fa'ilnya, annahu pun apa sangkun kelakuan yuktafa panika yang kecokok biifaqatil mughma alaihi pon apa kalaban sadarah orang ayan awis sakroni otaba orang se mabuk ma'atulu il fajri asar tamadhala areh awil ghurubi otaba ma'atulu il fajri asar tamadhala pacar awil ghurubi otaba competah areh li'annahu kana sampun kelakuan yasduku panika leres ala dzalika atas kadisa ayyalah dhatin kanat annahu kana pasaongkuna tulu il fajri awil ghurub lahdhatun panika sakedepan min naharin sesabagian dari siang kama qala sebagaimana keterangan hukum qala seada buhu dama Asy-Syarqawi pasrah Imam Syarqawi. Dari pernyataan Imam Romli di atas diketahui bahwa dari pernyataan Imam Romli ayalah dhatin sekejap mata yang manapun dari siang pokoknya sempat sadar maka mughma dan sakron orang yang ayan dan orang yang mabuk itu puasanya sah. Nah, dari pernyataan ayalah dhatin ini bisa difahami bahwa andai sadar yang sebentar itu bersamaan dengan terbitnya fajar atau terbenamnya matahari, sehari ayan epilepsi sadar bersamaan dengan matahari tenggelam itu sah sehari puasa itu loh, jelas ya, karena baik terbitnya fajar atau terbenam matahari itu masih termasuk bagian dari siang hari puasa. Sumaklam kemudian orang ini pasir sampian annal haidha dak saungkun pasir orang haid wan nufasaah ban orang nifas idza zala panika inalaya kana elang udzuruhuma pun apa udzur kedua haid wan nufasa yustahabbu panika isunataki lahuma kandi kaduna haid wan nufasa al imsaku pun apa menahan diri imsak seperti yang saya sampaikan sebelumnya kalau irihima haliakati lain kadua haid wan nufasa nyata nakair minal maridi dari orang yang sakit wa nahwihi ban semacam marid kama sebagaimana hukum qala sa'ada buhu dama az-Zayyadi pasir Imam Zayyadi. Ketahuilah bahwa orang haid atau nifas begitu juga orang sakit atau musafir yang hilang udurnya di pertengahan puasa itu untuk sisanya sisa hari itu disunnahkan imsak, tidak wajib ya, tidak wajib imsak karena tidak termasuk ketentuan dari kondisi-kondisi wajib imsak yang sebelumnya sudah pernah kami baca. Faslun ila akhirih, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.